Jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya ingin membahas bagaimana cara gulung ulang, cara belajar gulung dinamo pompa air model DAP. Ini saya sebut jenis model DAP. Nah, ini 250 watt dengan jumlah lubang 24 lubang atau 24 slot. Bagaimana cara menggulungnya? Saksikan video ini. Ini langsung saja, ini proses pencetakan. Jadi untuk proses pengertasan nggak saya bahas di sini karena sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu di video cara belajar gulung dinamo bagi pemula di bagian 2. Nah, untuk bikin malnya juga saya bahas di sini. Untuk bikin malnya bisa dilihat di judul bagaimana cara gulung dinamo, cara belajar gulung dinamo bagi pemula di bagian 3. Di bagian 2 untuk pengertasan, di bagian 3 untuk bagaimana cara bikin malnya. Ini saya pakai mal papan. Ini saya sebut seri 4, yaitu 04 seri 4. Ini untuk spool runningnya atau spool utamanya. Ini saya sebut seri 404. Jadi langkah yang kecil itu 16, terus yang kedua itu 18, 110, terus 112. Nah, ini saya sebut seri 4. Nah, dengan isinya yaitu 47, 47, 47, 47. Jadi seri 4 itu 44-nya itu isinya itu 47 lilit dengan diameter kawat 0,80 mm. Ini untuk runningnya. Jadi isi 47 lilit dengan seri 4. Jadi dia sama nih. Jadi seri 4 itu 44-nya sama isinya, yaitu 47 lilit. Nah, ini untuk tusuknya, ini bisa manfaatin tusuk supit mie ayam bisa. Ini saya pakai supit mie ayam karena yang gampang dicari ini. Bisa juga pakai, kita bikin dari bambu, tusuk bambu bisa. Atau kalau nggak ada bambu bisa juga pakai paku juga bisa. Cuman kalau pakai paku kasih dilapisin selongsong atau solasi biar nggak lecet waktu pas kita ambil pakunya setelah selesai dicetak. Seperti itu. Nah, setelah 4-4-nya dicetak, kita putus. Ini karena saya model putus biar ntar waktu pas penyambungan gampang dimengerti. Nah, ini dapat satu spool saya putus, nggak saya sambung langsung ini. Nah, setelah itu kan kita setelah selesai cetak, supitnya kita cabutin biar spoolnya bisa keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sebut seri 4 ya, seri 404 seperti ini. Nah, ini penampakan setelah dicetak. Nah, ini untuk spool startingnya. Jadi ini proses cetak atau ngemal.
di spool startingnya atau spool bantu. Nah, ini saya sebut 08 dengan isi 80 lilit. Ini seri 208 kalau saya sebut untuk spool startingnya atau spool bantunya. Jadi 08 itu bisa disebut langkah 110. Nah, bisa disebut 110 langkahnya. Ini kalau saya ada bahasa saya itu 08. Ini seri 208. Ini bahasa saya. Dengan ukuran kawat diameternya itu 0,60 mm. Jadi ini untuk spool bantunya ukuran diameter kawatnya itu 0,60 mm. Ini proses nyetaknya seperti ini. Ya, jangan lupa setelah tercetak satu spool itu kita harus ikat biar nggak berantakan, biar nggak kusut. Kita ikat setiap spoolnya supaya tidak berantakan atau kusut. Setelah tercetak semua seperti ini. Nah, ini untuk starting dan runningnya ya. Starting seri 2, runningnya seri 4. Ini saya sebut seri 4. Nah, ini seri 2, saya sebut seri 2 ini untuk startingnya atau spool bantunya. Ini dinamo pompa air DAP 250 watt. Nah, setelah tercetak semua begini, terus langkah selanjutnya adalah untuk masukin spool ini ke statornya. Nah, ini proses untuk masukin spool ke statornya. Itu kita ambil yang paling kecil terlebih dahulu. Ini yang paling kecil ini kosongnya 4. Jadi masuknya itu 16. Nah, ini saya masukinnya pakai colokan fiber atau pertinak. Ini kita tipisin, kita lancipin, kita tipisin supaya masuk ke slotnya. Jadi biar gampang masukin kawatnya ke lubang, itu pakai alat ini saya. Nah, cara masukinnya sedikit demi sedikit biar gampang masuk ke slotnya atau lubangnya. Jadi kawat ini biar masuknya gampang, kita masukinnya sedikit demi sedikit sehingga kawat itu tidak kusut dan tidak melintang. Jadi lebih enak untuk masukin ke lubangnya. Nah, ini untuk tutup spoolnya, ini saya pakai press pan.
Karena ini enggak terlalu padat, saya pakai press pan biar waktu pas masak akhirnya itu enak. Karena kalau press pan itu tidak melawan, jadi waktu pas kita getok ya dia langsung masuk. Beda sama Mika atau pakai Nomek, terkadang dia kita getok yang sampingnya lagi keluar, kita getok sampingnya lagi keluar, karena dia licin dan kaku, jadi terkadang dia melawan. Kalau press pan ini enggak, sekali kita getok dia langsung masuk, karena dia seperti kertas biasa. Ini saya sebut pangkal. Jadi ini saya sebut pangkal. Pangkalnya itu ada di sebelah kiri. Ini saya sebut pangkal. Saya ulangin. Jadi untuk masukinnya itu sedikit demi sedikit, biar gampang masuknya, biar nggak kusut, biar nggak melintang. Jadi kita masukinnya sedikit demi sedikit. Itu dengan pakai alat pertinak atau fiber yang kita tipiskan, yang masuk ke lubang slot. Jadi untuk mempermudah kawat itu masuk ke dalam lubangnya. Nah, setelah masuk kita rapikan pakai bambu bisa, pakai kayu bisa, pakai palu karet juga bisa. Nah, kita rapikan, kita ketok turun supaya waktu pas masuk spool startingnya itu gampang, karena spool runningnya sudah turun, sudah masuk, sudah turun ke bawah, sehingga untuk masuk spool startingnya itu tidak terhalang oleh spool runningnya, sehingga gampang untuk masukin ke slotnya. Nah, seperti ini cara masukin ke slotnya. Jadi kalau pertinaknya ini tipis, enak untuk masukin ke slotnya ini. Nah, setelah masuk baru kita tutup pakai kertas press pan. Bisa pakai kertas press pan, bisa pakai Nomek juga bisa, pakai Mika juga bisa, tergantung selera. Kalau ini saya untuk alasnya pakai kertas Nomek, untuk tutupnya saya pakai press pan untuk kertasnya. Nah, setelah masuk seperti ini kita rapikan, kita turunkan. Jadi kita getak turun supaya tidak menghalangin spool startingnya ntar waktu pas masuk. Sebab kalau ini menghalangin spool startingnya masuk, ntar spool startingnya masuknya agak susah, karena terhalang oleh spool runningnya ini. Nah, ini satu spool sudah penampakannya seperti ini. Nah, ini saya sebut ujung. Nah, ini ujung, yang ini pangkal. Jadi ini ujung dan ini pangkal.
Jadi kalau versi gulungan saya ini, pangkal itu di sebelah kiri, ujungnya itu di sebelah kanan. Nah, ini proses untuk spool kedua masuk untuk runningnya. Jadi untuk running, spool kedua masuk. Jadi posisinya juga sama juga. Untuk pangkalnya, pangkal ini di sebelah kiri. Pangkal, ini saya sebut pangkal, ini di sebelah kiri dari gulungan. Jadi prosesnya juga sama juga seperti yang spool pertama tadi. Jadi pangkalnya dari sebelah kiri, terus cara masukinnya juga sedikit demi sedikit biar nggak kusut, biar nggak melintang, biar mudah untuk masukin kawat ke slotnya. Nah, ini pangkalnya sama di sebelah kiri. Ini ujung, ini pangkal, ini pangkal, ini pangkal. Terus ujungnya itu di sebelah kanan. Nah, ini ujung, ini pangkal. Ini runningnya udah masuk semua, runningnya. Ini saya sebut pangkal, ini saya sebut ujung, atau ada yang nyebut ini tuh pala, ini ekor, seperti itu. Nah, ini juga begitu, kalau saya sebut ini pangkal, ini ujung. Terus subscriber ada yang tanya, Bang, di channel sebelah kok yang spool keduanya kok dibalik, katanya. Nah, ini posisinya ada di sebelah sini. Ini posisinya ada di sebelah sini, yang ini posisinya ada di sebelah sini. Saya bilang nggak masalah, itu hanya model gulungan saja. Saya bilang begitu. Yang penting ada penempatan kutubnya itu benar, nggak ada masalah. Sebab model gulungan itu tergantung seleranya masing-masing. Saya bilang jangan heran, yang penting penempatan kutubnya itu benar, gak ada masalah. Hakikatnya sama, cuman modelnya aja yang berbeda, saya bilang. Jadi ini running. Nah, ini ntar sambungnya, ini ujung, ini saya bilang ini ujung, ini saya bilang ujung, ada yang sebut ekor ya. Ini sambung ke sini. Nah, ini sambung ke sini, terus ininya ntar keluar, ininya keluar. Ini untuk running, sambungannya seperti ini. Nah, ini spool starting masuk. Ini untuk spool starting, ini saya sebut seri 208. Ini untuk spool starting atau spool bantu. Tujuannya apa tadi waktu pas spool runningnya kita getok, yaitu untuk mempermudah spool ini, spool bantu ini, spool starting ini masuk ke slotnya, karena tidak terhalang oleh spool runningnya kalau kita getok. Jadi waktu pas kita getok pasti dia turun. Nah, jadi untuk lubangnya itu lebih terbuka, jadi tidak tertutup oleh spool dari runningnya tadi. Jadi untuk mempermudah spool startingnya ini masuk ke dalam slot.
Cara masukkannya juga tetap sama, yaitu dengan sedikit demi sedikit, biar nggak kusut, biar nggak melintang, biar mudah untuk memasukkan ke lubangnya atau ke slotnya. Nah, ini pangkalnya juga di sini. Saya sebut pangkal ini, atau ada yang sebut bilang pala. Ada di sini penempatannya. Jadi sistem saya gulung itu semua sama modelnya. Jadi pangkalnya itu masuk duluan. Semua sama. Mau running, mau starting sama. Running juga begitu, starting juga begitu. Cara cetaknya pun juga sama. Seperti itu. Terus ini untuk spool yang kedua, spool starting yang kedua, itu juga sama caranya. Penempatan pangkalnya sama dengan spool yang pertama tadi, sama. Jadi seperti itu. Ini sistem gulungan saya. Jadi ini ntar keluar kabel kayak pangkal tadi yang spool pertama tadi, itu juga keluar kabel gitu. Jadi sistemnya sama. Bisa dikata yang spool pertama tadi pala, ininya ntar ya jadi ekor kalau sudah tersambung. Seperti itu. Ini setelah selesai begini, kita kasih kertas pembatas dengan tujuan untuk membatas biar spool running dan startingnya itu pisah. Jadi untuk memperkecil resiko short antara spool running dan spool starting, makanya dikasih kertas pembatas ini. Belakang sudah diikat, tinggal kita depan. Ini untuk keluar kabelnya. Kita sambung terlebih dahulu, kita rapikan terlebih dahulu.
Jadi sambungannya seperti ini. Jadi ini kalau saya sebut ini pangkal, ini ujung-ujungnya sambung, kalau saya bilang. Cuman ada yang bilang ini pala, ini ekornya. Jadi ini pala, ini disambung ke sana, terus ini ekornya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, ini untuk startingnya. Nah, untuk runningnya, jadi yang ini saya bilang ini ujung, sebut ujung ini disambung sama ujung ini, dia seberang-seberangan seperti ini, sambung. Terus yang ini ntar keluar, ini untuk keluar. Nah, kalau untuk keluar kabel 3 ini kan model DAP nih. Nah, ini berlawanan dengan Shimizu. Kalau Shimizu berhubung keluar kabelnya ini di pantat, yang digabung startingnya itu ada di sebelah kanan dari runningnya. Kalau Shimizu berhubung ini DAP, itu keluar kabelnya ini di depan, maka gabungannya itu startingnya itu di sebelah kiri dari runningnya kalau ingin digabung langsung di dalam. Jadi seperti ini langsung keluar. Ini untuk nolnya. Nah, yang ini untuk kapasitornya, yang ini dengan ini. Jadi yang satu gabung ke running, yang satu starting atau spool bantu. Jadi saya ulangi, untuk DAP kalau mau digabung langsung di dalam, itu posisi startingnya ada di sebelah kiri dari running, karena keluar kabelnya ini dia ada di depan. Jadi gabungannya startingnya ada di sebelah kiri dari running. Kalau Shimizu dia ada di pantat, keluar kabelnya ini yang digabung di sebelah kanannya. Kalau Shimizu, kalau DAP di sebelah kiri. Kalau untuk digabung langsung di dalam. Nah, kalau pengen bisa bolak-balik, keluar 4. Jadi starting dikeluarin 2, runningnya dikeluarin 2, langsung keluar. Jadi gabungan kapasitornya ada di luar gitu. Gabungan ini pun juga ada di luar, gabungan running startingnya sudah juga di luar. Itu keluar kabel 4, starting 2, running 2 gitu. Lebih jelas bisa lihat di diagram. Kalau takut salah putarannya, keluar 4 aja seperti ini. Jadi starting keluar 2, atau ini spool bantu keluar 2, terus runningnya atau spool utamanya keluar 2 seperti ini. Ini langsung keluarin aja, kalau takut kebalik putarannya. Nah, tapi kalau pengen langsung, ini kan DAP nih, jadi ini digabung ke sini. Jadi posisi startingnya itu ada di sebelah kiri dari runningnya yang digabung nih. Nih, ini kan running, dia ada sebelah kiri. Ini untuk DAP, karena keluar kabelnya ini ada di depan. Kalau Shimizu yang keluar kabelnya di pantat di belakang sana, di belakang, itu yang digabung ini di sebelah kanan dari running. Nah, kalau Shimizu sama ini, kalau DAP ini sama ini, gabungannya seperti itu. Antar kapasitor nyambungnya ke sini, ini sama ini kapasitornya. Ini untuk setrum, ini untuk kapasitor. Nah, untuk setrum ini gabung
sama kapasitor yang satunya lagi kena ke starting ini atau spool bantunya. Nah ini gabung langsung, ini untuk 0 seperti itu. Ini kalau untuk dap seperti ini. Ini seperti ini yang digabung ini kabel hitam kalau aslinya kabel hitam. Nah yang digabung itu yang startingnya itu di sebelah kiri dari running, starting di sebelah kiri dari running, ini yang digabung, ini yang gabungan. Nah terus starting satu lagi ini untuk kapasitor. Nah untuk running satu lagi ini setrum dan gabung dengan kapasitor, jadi kongsi ini kapasitor satu sini dan ini juga masuk setrum. Nah yang ini yang warna hijau, kabel hijau ini untuk kapasitor karena spool starting. Nah seperti ini kabel hitam, jadi ini setrum. Nah kapasitor ada di sini, yaitu kabel hijau dengan kabel oranye. Nah kabel oranye tadi ini spool running. Nah spool running yang sendirian, bukan gabungan. Kalau yang ini tadi warna hitam itu gabungan, yang digabung antara running dan starting, itu kabel hitam. Ini langsung ke setrum keluar. Nah untuk yang kabel hijau ke kapasitor, kabel hijau ke kapasitor, itu ke tadi gulungan bantu atau gulungan starting. Nah yang oranye itu kapasitor dan setrum keluar, setrum masuk nih, maksud saya setrum masuk. Jadi ini setrum oranye sama hitam. Nah yang oranye ini kongsi atau gabung dengan kapasitor, seperti itu. Jadi begini, ini setrum ya, ini setrum. Ini yang gabungan tadi, gabungan yang di dalam tadi, yang kabel warna hitam. Nah yang ini warna oranye, ini setrum sama kapasitor. Nah yang kabel hijau itu untuk ke kapasitor. Ini saya pakai kabel aslinya dari bawaan pabriknya, seperti itu. Ini proses penyerlakan, diserlak. Usahakan serlaknya sampai basah, jadi sampai basah, sampai rata, biar kawat itu semua jadi keras, jadi satu, jadi nggak bergetar. Sekian video dari saya. Bila suka dengan video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Bila ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Sekian, terima kasih.